Iya, kita jumpa lagi sambungan yang tadi ya, yang H5, ya, H yang ke-6 atau hotel yang ke-6, itu di dalam bedah buku. Saya masih terbawa kebanggaan, baik dari profesi maupun dari beliau-beliau mengusulkan seorang Master Marine Engineer diberi kewenangan, diberi penghargaan, bukan bentuk uang, tapi satu penghargaan, sedangkan satu surat penghargaan itu sudah sangat bahagia, apalagi resmi rekor muri ketiga tahun 2018 itu diberikan kepada saya. Ini pengantar teman-teman bisa berbuat apapun, walaupun tidak mendapatkan rekor muri. Ketika Anda semua melakukan kegiatan yang positif, itu sebenarnya sudah mendapatkan hadiah yang lebih dari rekor muri ini ya. Ini hanya legalitasnya aja. Nah, itu banyak yang teman-teman yang berkarya melebihi dari jam kerjanya atau melebihi dari profesinya, melebihi dari jabatannya, melebihi dari tanggung jawabnya, itu juga sesungguhnya sudah mendapatkan hadiah dari yang Maha Tahu. Baik, kita sambung ya, biar cepat lagi. Memang edisi berikutnya, bedah buku ini saya berusaha untuk lebih cepat. Saya tidak pernah lama ya, seperti yang bab 5 itu, kalau kursus di luaran itu 1 hari itu ya, untuk cost management training. Mari kita sapa dulu teman-teman sebagai semangat pagi teman-teman ya, masa profesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen yang di darat dan di kapal. Nah, di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, ya di 5 benua dan 7 samudra. Dan khusus buat adik-adik yang masih sekolah di SMK, SMA, PIP bisa berkarya lebih baik dari yang saya tayangkan di sini. Di perguruan tinggi negeri maupun yang swasta ya, di pusat ilmu pelayaran, di diklat ilmu pelayaran, dan semua bidang pelayaran, ya karena negara kita adalah negara kepulauan, juga negara bahari, negara maritim, negara pelayaran, memiliki pulau-pulau terbesar, terbanyak di dunia. Jadi tanpa ada kebanggaan, kita akan ya seperti kata dalam tempurung, ya bahwa negara kita sangat luas, 70% adalah laut, yang bisa menampung jumlah kapal yang tak terhingga baiknya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Ya bagi teman-teman yang belum mengenal saya, silakan baca yang ada di bawah ini. Ini agak ketutup ya. Teman-teman bisa ya, ini profesi yang pernah saya alami. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini adalah profesi rekor muri yang ketiga, memang tahun 2018 ini, sebagai dosen maritim pemilik sertifikat kemaritiman terbanyak. Oh, salah ini ya. Sebenarnya yang ketiga ini bukan pemilik sertifikat kemaritiman, waduh, ini harusnya diralat mas yang terbuka. Yaitu desain maritim, penulis buku kemaritiman terbanyak. Ya, nggak apa-apa, boleh balik ya. Sponsornya dari Kapten Wiku Frederick Karuntu, Master Mariner, yang mantan direktur. Jadi kalau ini berarti saya kurang koreksi ya. Ini adalah muri yang kedua, tapi di atasnya muri ketiga. Jadi setiap manusia tidak sempurna, tetap ada kelalaian dan ya pertama alasannya memang sudah umur ya, kedua nggak punya gitaris, ketiga tangan
cuman sebelah kiri, kanannya belum bisa juga pakai untuk koreksi. Ya banyak sekali itu sah-sah aja ya. Jadi tidak ada kata sempurna di dalam dunia ini, tapi kita ingin berbuat baik, ya begitu. Pustaka ini sudah kami laksanakan, 8 sedang berjalan, ya, dan akan berlanjut terus. Saya kira saya nggak perlu mengulang lagi. Ada buku Develop Emergency and Damage Control, Plan and Emergency Situation Handle, ya. Nih, sebelum masuk ke meneruskan pada buku penjelasan berikutnya, tolong buat teman-teman yang sangat peduli untuk subscribe YouTube channel ini adalah bagian dari kepedulian juga dukungan Anda. Seberapa jauh kalau Anda sudah viewer dengan baik, jumlahnya sangat banyak sekali, ya tolong di-subscribe ya, karena kenyataan dari belajar yang lain-lain, subscribe ini sangat penting, dan YouTube channel akan melihat seberapa banyak yang peduli ya. Kalau pinter sih ya Anda semua sudah pintar, tapi subscribe ini tidak. Kemudian like itu secara singkat ya boleh dikatakan setuju gitu ya, dan share juga begitu. Tapi yang terpenting adalah subscribe karena ini meningkatkan kepedulian dari channel-channel yang dibuka. Terima kasih kalau Anda sudah subscribe ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan ada beberapa yang di kelas juga subscribe. Experience tidak kami jelaskan detail ya, sudah jelas ada 3 perusahaan, BPN Pertamina Shipping, PT Medco Energy, dan atau PT Medco IN Exploration and Protection Indonesia, yaitu lengkapnya perusahaan minyak itu. PT Toda Maritim, kemudian dosen maritim juga kami tayangkan, Anda bisa baca sendiri. Dan ini kembali dukungan ya. Ini kalau Anda kepingin lihat detail dari CV saya, ya, itu ada di setiap buku ya. Kira-kira 8 halaman. Tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman seprofesi atau teman-teman yang lain ya. Di situ akan terlihat ada sertifikat saya itu sebenarnya ada 120 lebih sertifikat kemaritiman. Kemudian buku-buku yang sudah terbit itu ada 40 lebih. Dan itu terduganya setelah tahun 2000 ini, tahun milenial. Ya, ini sebagai alma mater yang kami tayangkan terus supaya tiap-tiap alumni itu bangga dengan alumni masing-masing. Dulu ini alumni Akpel ini tidak punya sekolahan, ya. Tapi sekarang sudah megah ya. Boleh dibilang mungkin perguruan tinggi swasta di Indonesia ini the best-nya adalah Akpel ini. Ya, ini tidak berlebihan karena juga memiliki masjid yang berbentuk kapal, itu biayanya sampai belasan miliar ya. Dan manfaatnya yang penting ya, baik manfaat untuk taruna beribadah, juga di atas itu ada simulator, juga bisa untuk rekreasi teman-teman yang melewati Semarang bagian selatan. Kalau STIP merupakan kebanggaan, kita juga bangga karena lambang ini sudah meramah, sudah beredar ke semua level ya, dari yang EBA, ATT, ANT 1, 2, 3, 4, 5, bahkan seluruhnya. Jadi milik kita semua. Ya, bagi teman-teman yang mau meningkatkan karirnya atau kepingin memiliki lambang STIP, silakan daftar di situ. Irama itu sama juga dengan BP3IP. Ini diklat juga yang cukup tua juga ya. Dua-duanya ada di bawah, semua pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut.
buku-buku ini saya akan ulangi hanya sebagai motivasi kepada Anda semua yang ingin memiliki buku ini. Bisa dilihat di channel maupun kalau ingin beli di Tokopedia ada, di email ada, dan banyak dari penerbit EGT Jangkar ini bisa proaktif di Google ada, di YouTube juga ada ya. Jika cukup lengkap, ini Dr. Sasono ya. Saya memberikan kata pengantar yang bagus sekali untuk 17 buku yang baru terbit tahun 2018. Dan berdasarkan PK 07 BPSDM, ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, lengkapnya Baik Perhubungan, kita mempunyai program yang meningkat ya, dan lebih sinergi antara kapal dengan pemilik kapal, dengan klasifikasi dan semua yang terkait dengan di bawah Kementerian Perhubungan atau di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Ya, ini Pak Dr. Sasono, saya sudah berulang-ulang karena kebanggaan kami. Ya, beliau berkenan ya, memberikan semangat motivasi kepada semua pelaut di Indonesia. Nah, ini kami selalu mengulang, memang sangat luas kalau diartikan ya. Jadi kapal harus layak laut. Dalam kondisi alam aman, itu mestinya tidak ada satupun kapal yang mengalami kecelakaan. Kapal kandas, kapal karam, kapal terbakar. Dan saya setiap naik kelas, setiap ngajar di kelas, saya tanyakan, tidak ada satupun kru kapal, mulai dari nakoda sampai ke bawah, kepingin kapalnya terbakar, kepingin kapalnya kandas, apalagi tenggelam, apalagi membawa korban nyawa. Ini perlu disimak oleh beliau-beliau yang di pejabat 1, 2, 3, 4. Tidak ada orang kapal yang kepingin kapalnya tenggelam dan mati semua. Ya, jadi itu yang diwakili oleh yang nomor 5, nakoda, serta top manajemen juga harus bisa membuktikan. Kalau kondisi kapal yang tidak laut dilaporkan kepada pemilik kapal, biro klasifikasi, regulator ya, kepada bandar dan kepada pemilik muatan. Jangan spekulasi ya. Ya maaf kata, jangan karena komisi terus kemudian memberikan kesempatan kecelakaan pada kapal. Ini lanjutan dari yang tadi ya, tentang manajemen armada. Tentu hubungan ekonomi perusahaan ini sangat penting. Perencanaan anggaran operasi ini baik manajemen armada maupun kapal harus tahu persis ya. Commission days atau hari-hari efektif operasi kapal ini dipahami bersama baik dari manajemen armada maupun manajemen kapal. Jadi waktu yang ditempuh atau kontraknya dalam setahun itu 350 hari kerja ya operasi. 9 hari 365, jadi kesempatan untuk keluar operasi mungkin karena repair bisa 15 hari. Jangan lebih, usahakan ini, kecuali kerusakan yang berat yang diakibatkan tentu dari pihak kapal. Nah, atau dari kurangnya pelayanan dari pemilik kapal. Saya kira ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang di darat, di kantor maupun di kapal ya. Kebetulan saya dua-duanya pernah mengalami yang sama, dia berani mengatakan, dan ini pun melalui training-training sering diucapkan. Waktu menganggur, ya kesalahan pihak kapal boleh diteliti apakah murni kesalahan dari kapal atau karena kurang pelayanan dari pemilik kapal. Jadi ekonomi perusahaan, kalau ada hal-hal yang mengganggu operasi kapal itu semua pihak yang terkait harus dilibatkan, bukan semata salah satu aja yang salah. Jadi 5-5-nya mempunyai kesalahan yang berat. Ya. Ini tujuan saya terutama sebagai kapal itu hebat, ya, tidak pernah rusak yang mengganggu operasi kapal. Dan ini saya buktikan jika saya jadi masinis 1 tahun 80 sampai tahun 90 sampai
menjadi KKM rasanya ya bisa ya pernah juga keluar operasi mungkin hanya 2-3 hari aja. Mari kita sama-sama pelajari hubungan biaya-biaya pengendalian kapal. Total pendapatan dari kapal itu ini kalau perusahaan pelayaran manajemen armada sudah tahu semua ini. Tetapi bagi teman-teman di manajemen kapal banyak yang belum tahu atau belum yang parahnya kalau tidak peduli ya pendapatan dari biaya angkutan laut ya freight ya kapal, pendapatan dari komisi keagenan, pendapatan dari lain-lain, biaya harian kapal, biaya asuransi, biaya observasi, biaya memanggil kelas dan lain-lain ini perlu dipelajari dengan baik. Dan saya harapkan teman-teman yang di laut, para nakoda, para walin 1, para mas KKM, masih 1, dan semua perwira penting untuk belajar 2 bab atau bab hotel ya, H1 sampai H6 ini. Biaya tetap kapal, pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, pembayaran perjalanan dinas, penempatan, perlengkapan akomodasi, representatif ya untuk dokumen sertifikat ini ya boleh dibilang harus nakoda KKM 1 tahun. Biaya variabel dari kapal ya, bahan bakar, muatan, pelabuhan, komisi keagenan, transportasi dari dan ke kapal itu untuk kru ya, biaya charter dari kapal-kapal. Sering saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah master pun, berapa biaya charternya per day untuk kapal Anda? Banyak yang nggak tahu. Ya, mohon maaf, saya sampaikan dengan apa adanya, banyak sekali. Jangankan untuk orang mesin, nautika pun juga banyak yang nggak tahu. Nah, saya pernah mengajar nautika juga ya untuk ATC ANT 2, juga nggak tahu, padahal sudah level 2. Dan ini harus diketahui mulai minimal ATT 3. Tahu biaya-biaya variabel dari kapal dan biaya-biaya tetap. Jadi harapan kami ini pun diteruskan kepada anak buah yang paling bawah, sekalipun harus tahu bahwa kalau kapal sampai nongkrong itu kerugian perusahaan sangat besar. Ya bisa untuk membayar meningkatkan gaji saudara. Ya di channel Golop atau G kami sampaikan usulan UMR kalau dari pihak kapal sendiri Cemerlang, saya kira perusahaan tidak segan-segan untuk meningkatkan bonus atau meningkatkan gaji saudara ya. Saya ambil kesimpulan di perusahaan kami yang kedua ya itu big boss kami ya saya nggak sebut namanya sangat bangga memberikan gaji yang besar kepada pegawainya. Misalkan pegawainya mempunyai key performance indikator, jadi melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya minimum ya 70%. Tapi saya sendiri mentargetkan 85% sampai 90%. Dan benar ya diberikan hadiah yang sangat memuaskan, akan meningkatkan gaji setiap tahunnya lebih besar daripada yang key performance-nya 70%. Ini sangat penting buat teman-teman yang di kapal ya. Jangan mudah mengeluh, tapi selesaikanlah tugas pekerjaan Anda bisa mencapai nilai 80 ke atas. Jangan 80 ke bawah, ya. 47, 9, tingkatkan lagi 85%. Ya, paling enggak Anda sudah berdaya untuk menegakkan, memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan dan kepada keluarga. Kalau kita dipakai terus kan berarti pada keluarga dan kepada negara. Idealnya itu harus ada. Biaya-biaya perawatan lainnya. Nah, ini juga ya. Perawatan bagian dek, mesin, listrik, radio, semua ini ya pemilik kapal bisa pusing kepala nih kalau sering-sering terjadi kerusakan. Jadi tanggung jawab siapa ini? Jadi tidak bisa saling tuduh-mentuduh. Di kapal juga sebagai pelaku-pelakunya, ketika ada kekurangan-kekurangannya harus dilengkapi oleh pemilik kapal, ya sampaikanlah dengan aturan, dengan data yang lengkap, dengan berita acara lengkap, laporan kerusakan, dan seterusnya.
biaya perbaikan di kalangan kapal. Ini juga ya, sekarang udah menjadi tren 2,5 tahun dikurangi naik dock intermediate. Ini saya kalau menjelaskan cukup lama, bahwa ketika kapal naik dock itu sangat besar sekali, tapi bukan untuk naik dock repair ya. Naik dock untuk kapal-kapal yang bisa running repair tanpa keluar operasi, itu kerjakan dengan baik. Jadi waktu dock itu yang penting sekali adalah memeriksa baling-baling yang terkait dengan pitch propeller. Di mana pitch propeller itu akan mempengaruhi kecepatan, pasti mempengaruhi pemakaian bahan bakar yang sangat besar. Kemudian marine growth ya, itu sudah kami jelaskan di bab sebelumnya, sebelum ini. Dan kepada trim kapal dan lain-lain itu memang naik dock harus. Ya, kalau kapal besar seperti tanker 300.000 ton, panjangnya 360, bisa hanya 2 minggu. Tentu kalau kapal-kapal yang di bawah 100.000 ton ya, saya kira seminggu kelar gitu ya, untuk naik dock. Biaya asuransi ya, ini ada bagian-bagian biaya lainnya, biaya lainnya asuransi. Kita akan masuk di hukum asuransi nanti, mungkin tahun 2 bulan mendatang saya akan bahas mengenai asuransi kapal. Ya. Dalam pelaksanaan biaya pengendalian setiap tahunnya selalu tidak berimbang atau melebihi dari biaya perencanaan semula. Maka hal itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Itu perlu monitor, mengatur, mengikuti, dan lain-lain. Ini semua bukan pekerjaan yang sulit. Tentu dari kedua manajemen, armada maupun dari kapal, kalau sinkron, semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya, kita sampai di mercusuar 20 ya. Ini filosofinya bagi saya adalah memberikan sinar untuk sinyal juga, sinyal untuk semua kapal yang lewat yang malam di perairan Selat Bangka. Saya sudah pernah naik 2 kali ke luar ini, dan yang tertarik adalah lampunya itu mutar-mutar terus setiap hari, ya, dan ada penjaga yang di bawah. Sudah berusia 160 tahun dan masih gagah bersinar. Maintenance diagram, ini teori-teori yang harus dipelajari oleh teman-teman yang itu sebagai top manajemen di kapal atau perwira senior dan yang di kantor. Berapa cost-nya untuk incidental maintenance? Ya, kalau tidak ada rencana itu biayanya bisa bengkak 85% di luar perhitungan kita. Tapi kalau berencana ya tidak sebesar itu ya. Disebutkan hanya 5% aja ya. Kemudian koreksinya 10%, dan kita bisa melihat ini cukup lama kalau kita bahas jauh ini. Tapi dari membaca ini pun Anda sudah tahu pasti. Kapal ya. Kapal, bentuk kapal. Bagian-bagian yang penting sekali untuk hull ya, docking maintenance, untuk main engine ya, baik diesel maupun steam turbine, untuk navigasi equipment, semua lengkapnya sertifikatnya, safety navigation equipment, safety cargo handling, safety propeller dan seterusnya. Energi yang loss ini perlu dipelajari juga ya. Saya harapkan teman-teman yang di kapal juga bisa melihat, bisa didiskus antara kalau melihatnya berdua atau berempat, atau rame-rame di salon istirahat itu. Jadi masing-masing akan mempunyai pemikiran yang bagus. Ya, di tempat istirahat, sambil merokok mungkin, bisa melihat tayangan ini bersama-sama, ditayangkan, bisa melihat kerugian-kerugian apa yang terjadi untuk kapal Anda. Ya. Kerugian energi, perawatan lambung kapal yang tidak benar, mesin utama, turbin maupun mesin diesel. Ya. Turbin ini, mesin diesel juga
Nah, ini perlu dibahas bersama-sama atau pas ada safety meeting, safety briefing atau pada akhir bulan boleh ditayangkan setiap channel dari buku saya. Misalnya manajemen itu ada 14 bab, ya 14 minggu. Jadi nggak selesai kalau mingguan aja bisa berapa tahun, 52 minggu. Ini buatkan target, bisa sangat membantu. Atau instruksi dari pemilik kapal, supaya di kapal pun mengadakan safety briefing dengan tayangan teori maupun yang sudah pernah dipraktekkan tentang manajemen khususnya. Ya. Ada 2 buku manajemen, 14 dan 14. Saya kira udah untuk setengah tahun diulang-ulang juga boleh ya. Ini sangat bagus ya. Saya terinspirasi supaya di kapal itu setiap Sabtu malam Minggu ada tayangan ini tidak lebih dari 1 jam ya. Kalau lebih pun juga nggak apa-apa. Terus sekalian silaturahmi antar departemen juga nggak ada salahnya disediain kacang goreng, kacang kulit atau soft drink dan seterusnya. Ya, mari ya, peralatan navigasi, bagaimana ada yang bagus apa enggak, ada yang rusak enggak. Berdasarkan safety meeting, safety briefing itu bisa disampaikan kepada pemilik kapal, pengelola penempatan muatan, ya, atau gargenting akan menimbulkan. Dan ini sangat bagus karena ada materi yang dibuat oleh orang kapal. Jangan melihat saya, melihat hasil materi ini bukan semata dari saya semua, tentu dari buku-buku yang sudah legal, ya. Kondisi baling-baling ini, waduh luar biasa. Baling-baling kapal merupakan bagian utama kecepatan kapal atau speed propeller. Ini sangat amat penting. Sehingga keinginan perusahaan pemilik kapal supaya hemat bahan bakar ya harus perhatikan baling-baling. Ya, dan tidak balance, speed propeller akan terpengaruh. Apalagi sampai bengkok dan tumpal ya. Kerugian navigasi, rute pelayaran yang jelek, ini keahlian para nautika, pengaturan pelayaran, ya keahlian orang nautika, kinerja yang jelek dari peralatan autopilot, ya, dan lain-lainnya. Saya sudah melihat operasi kapal kurang baik, trimnya nggak benar, motivasi anak buah, ya, kemudian pendidikan umum dan lain-lain. Tentu ini bagian-bagian yang harus diperhatikan oleh para manajemen. Ya, kerugian navigasi. Nah, tadi di atas sudah disinggung kerugian navigasi. Kemudian rute pelayaran yang jelek, kenapa ya, pengaturan pelayaran kenapa, operasi apa. Ini bisa dipelajari semua dan ditemukan solusinya. Ya, tidak mendahului pemikiran teman-teman yang lain, saya katakan pasti dapat. Ya, karena objeknya adalah kapal, bisa disentuh, bisa dipegang. Ya tentu hal-hal yang psikologi atau yang tidak kelihatan ya pengecualian. Tapi kalau di dalam pelajaran ini semuanya bisa, pasti bisa. Rem yang terlalu tinggi atau yang minus dan balas ini juga menimbulkan pemakaian bahan bakar meningkat, ya, sangat banyak mempengaruhi kecepatan kapal. Trim yang minus atau yang nungging, waduh ini lebih banyak lagi. Jadi pengaturan bunker atau bunker air tawar atau bahan bakar itu harus malim satu harus betul-betul menguasai ya, terutama kapal-kapal kecil. Ya. Tabut itu di depan ada air tawar, di belakang adalah bahan bakar. Ini juga harus disesuaikan jumlahnya. Dan idealnya berapa? Kalau positif berapa? Negatif ya jangan sampai melebihi maksimal sehingga mengurangi kecepatan kapal. Motivasi pendidikan umum tadi yang dibuat tabel bisa mengkaji ulang ini atau memberikan tambahan sangat penting buat latihan tugas ini juga untuk melatih
performa kita ya. Jelaskan, walaupun jawabannya ada di dalam modul itu. Ini sering kami lakukan kepada akhir pelajaran kepada teman-teman di kelas ya. Yang ngintip-ngintip di buku yang sudah diajarkan tidak apa-apa. Ujian juga boleh ngintip-ngintip asal tidak lari dari modulnya itu ya. Jadi maintenance cost, optimum cost ya. Ini soal biaya-biaya yang kami pernah menjalani dalam hal biaya-biaya operasi kapal. Mari kita melihat rangkuman dari yang di atas ya. Biaya operasi akan terus membesar apabila kerugian-kerugian menurunnya kinerja kapal tidak diperhatikan. Pengalaman kami di perusahaan yang kedua itu pagi-pagi sekali para insinyur memeriksa pemakaian bahan bakar. Walaupun mohon maaf mereka itu tidak pernah di kapal. Ya. Tapi begitu pentingnya pencarter kapal itu memperhatikan nomor satu adalah biaya pemakaian bahan bakar. Nah, baru pemakaian air tawar. Dan ketiganya minyak lumas dan jarang ya. Tapi yang harian itu bahan bakar, dan semua kapal yang dicantar diperiksa dengan sangat teliti. Kelebihan sedikit aja ya saya mendapat teguran. Walaupun pengaruh pemakaian bahan bakar itu banyak sekali ya. Pertama mesin dieselnya sendiri benar apa enggak. Yang kedua masalah trim, masalah baling-baling, masalah marine crude, masalah deviasi, masalah alam, arus, angin, gelombang dan seterusnya yang bagian besar teman-teman yang di kantor tidak tahu. Ya, jadi menyalahkan orang kapal saja, dan orang kapal sendiri tidak mampu menjelaskan secara detail. Jadi bab ini, modul ini, tolong teman-teman yang di kapal, mulai dari nakoda sampai semua perwira, mempelajari dengan sungguh-sungguh, di-sharingkan. Ya. Sudah jelas, pemakaian bahan bakar itu bukan karena kesalahan deviasi, bukan kesalahan mesin aja, tetapi juga pengaruh dari baling-baling yang sering senggol balok-balok besar, apalagi yang sering keluar masuk sungai. Ya, kerugian menurunnya kinerja mesin utama ini banyak, panjang sekali. Saya berani sebutkan paling tidak 20 penyebab kerugian bahan bakar karena mesin utama. Kondisi baling-baling ini juga banyak sekali ya. Keterlambatan kapal naik galangan ini juga saya presentasikan. Peralatan navigasi yang kurang akurat juga termasuk orangnya, tapi kecil untuk human error-nya. Karena sumber daya manusia yang kurang bertanggung jawab baik untuk teman-teman yang di dek maupun yang di mesin. Satu pesan yang sangat menarik yaitu William P. Cruise, Presiden Van Cruise Communication. Pertarungan adalah milik orang-orang yang gigih, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang sedang kerja, orang-orang yang mau meningkatkan pengalamannya, pengetahuannya, produksinya. Jangan biarkan teman-teman Anda atau keadaan mengalahkan Anda. Ya, paling tidak kita harus tampil beda, walaupun hanya 1 derajat, 1 mili, 1 tingkat, kita harus membuat satu kelebihan. Dikatakan kalau kita mampu melebihi 1 poin aja, nanti akan meningkat menjadi 2 poin dan seterusnya. Ya, bisa meningkatkan 2 poin, akan meningkat menjadi 4 poin. Tolong teman-teman semua yang di kapal mempelajari ini, juga teman-teman dari manajemen armada, ya ini bukan berarti saya menggurui atau tidak, kan ini semuanya pernah kami rasakan berdasarkan 26 tahun di belayar di kapal dan 16 tahun mengurus kapal-kapal yang dicharter, ya lebih 50 kapal saya periksa kapal per tahunnya, ya hampir dikatakan sendiri karena nggak punya asisten profesi, materi 2 atau 3, ya teman-teman insinyur maaf kata karena belum pernah di kapal, jadi sebagai ahli pikir saja. Ini sangat menguntungkan perusahaan dan dipresentasikan untuk ATT1, ANT1,
para master yang dikatakan sing ada lawan harus menghasilkan seperti kata-kata Mutiara di bawah ini. Pertarungan adalah milik orang-orang yang gigih. Anda sudah mencapai gelar master, ya tunjukkan kepada anak buah kita lebih baik setiap bulannya ada peningkatan dalam hal apa saja. Ya, mari kita berpikir sejenak. Mungkin juga agak panas, Pak Ishak juga ngomongnya selalu cepat, ya, secara cepat. Yang pasti semangat tidak pernah kendor, ya. Ya, teman-teman mengatakan Pak Ishak umurnya berapa, ya, ada dua, berdasarkan KTP atau berdasarkan semangat. Nah, Anda bisa tebak sendiri umur saya berapa, ya. Nah, kalau yang ada di gambar ini berapa umurnya? No, mungkin juga, ya. Selamat, kita berpikir jangan lama-lama, karena ada batasan kecuali sedang main catur. Nah, dukungan Anda sangat berarti. Silakan kepedulian Anda, klik tekan tombol subscribe, agar pada waktu kami upload buku baru berikutnya, ya Anda ya di dalam YouTube channel Anda akan terlihat, atau Anda rajin melihat di YouTube channelnya Yusak Johanandoyo. Saya sangat berterima kasih. Ya, tidak pernah bermimpi lagi kalau tahun ini 6 bulan, 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu saya bisa menjadi YouTuber gratis dan tidak ada pikiran untuk mengambil keuntungan yang besar, ya. Sampai hari ini saya seikhlas-ikhlasnya menyajikan ini dengan amal bakti yang tulus. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, maaf kata untuk saya, ya. Salam sehat, semangat selalu, semangat sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.